Berjumpa kembali dengan saya, Waren Cipayung, di dalam ringkasan pelajaran hari Rabu, yaitu yang berjudul Berhiaskan Kekudusan. Dan nas kita itu terdapat di dalam 1 Tawari 16 ayat 1 sampai 36. Bagaimana ceritanya berhiaskan kekudusan? Mari kita simak. Dan sebelum kita memulai akan pembahasan ini, terlebih dahulu kita mengundang Roh Tuhan hadir melalui doa kita pada pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami, sehingga pada saat ini kami dapat belajar kembali firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi pembicara, mengurapi pendengar, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, oleh karena kami mengetahui apa yang pantas kami ketahui di dalam menjalankan ibadah kami di dalam rumah Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa kelemahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, di dalam nas 1 Tawari 16 ayat 1 sampai 36, intinya ada didapatkan di dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Nah, di dalam 1 Tawari 16 ayat 29 ini dijelaskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ada kalimat berhiaskan kekudusan. Apa artinya ini? Saudara sekalian, bila mana kita perhatikan tentang dosa, bagaimana jeleknya dosa itu, seberapa merusaknya dosa itu, dan betapa rendahnya dosa itu. Kita melihat bagaimana Yesus, oleh karena dosa manusia, Dia harus turun dari sorga ke bumi. Dia harus merendahkan dirinya sebegitu rendah. Bahkan Dia disalibkan di atas kayu salib oleh karena dosa kita. Itulah akibat dari dosa yang ditanggungnya. Jadi dosa itu mengerikan dari segi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di sorga maupun di planet lain. Mereka melihat bahwa Allah mereka harus mati oleh karena perbuatan dosa manusia. Saudara sekalian, dalam 1 Tawari 16 ayat 1 sampai 36 digambarkan peribadatan kita, apakah hikmat, menakutkan, atau meriah dengan girang. Ini adalah bentuk penyembahan yang dapat kita lihat baik dahulu kala maupun pada saat ini. Apakah peribadatan kita itu berhikmat atau hikmat, menakutkan, atau meriah dan girang? Yang manakah dari keempat hal itu yang kita boleh padukan? Kalau saya mengatakan harus penuh dengan hikmat dan sukacita atau gembira atau girang. Bila mana kita datang ke rumah Tuhan dengan murung, tentunya juga itu tidak baik. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sangat menakutkan, itu juga membuat kita tertekan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan meriah, itu sepertinya kurang menghargai Roh Kudus. Banyak gereja kita lihat bagaimana mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan. Kita boleh bersorak-sorai datang ke rumah Tuhan. Tetapi bila mana dalam rumah Tuhan kita harus sujud, kita harus menangis di dalam diri kita, menyesali dosa-dosa kita. Kita harus berhikmat. Mengertikah saudara artinya berhikmat di sini? Bila mana kita menonton televisi, di sana
Ada seorang penyanyi yang terkenal. Pada lagu pembukaannya, dia tenang, dia membawakan nyanyian. Tetapi saat refren, dia mulai menggoyangkan pinggul. Dia kemudian berjingkrak-jingkrak. Dan para pendengar mulai berdiri dan mulai menggoyang pinggulnya. Nah, hikmat yang dimaksud adalah kita memberi hormat kepada Tuhan dengan rasa duka cita oleh karena penyesalan atas dosa-dosa kita. Tetapi setelah pulang dari acara ibadah itu, biarlah kita mendapat pengetahuan dan kita bersuka cita. Nah, dalam cerita tadi, orang itu telah mengambil hak Tuhan. Yang sebenarnya orang itu mendengarkan dengan penuh hikmat, sekarang orang itu mengambil bagi dirinya hikmat untuk Tuhan. Pujian untuk Tuhan diambil alih oleh orang itu. Saudara sekalian, tempat berbakti merupakan pada zaman bangsa Israel kuno adalah disebut dengan tabernakel. Tempat di mana Allah tinggal bersama dengan orang-orang Israel kuno, dan tempat ini di mana rencana keselamatan telah dinyatakan kepada bangsa itu. Jadi pusat untuk penyembahan dan pusat untuk pendidikan. Ibadah haruslah Yesus dan rencana keselamatan. Itulah yang dibahas di dalam kemah pertemuan atau bait suci yang ada pada waktu Israel kuno. Lalu apa sekarang pada zaman akhir ini? Tetap rumah ibadah atau gereja adalah tempat untuk rencana keselamatan atau adalah untuk Yesus, tetapi bukan lagi rencana keselamatan. Karena rencana keselamatan itu adalah sebelum menjelang kelahiran Yesus dan kematiannya. Tetapi sekarang Yesus telah mati. Kita membicarakan tentang bagaimana persiapan kita untuk akhir zaman ini. Dan bagaimana Yesus akan datang segera. Itulah yang kita pelajari di dalam bait kudusnya. Apapun yang telah dilakukan Allah bagi kita, yang layak kita puja dan kita sembah, semuanya itu tidak berarti apa-apa. Oleh karena tidak ada kalau tidak ada harapan. Yang jelas kita melakukan penyembahan oleh karena ada harapan akan hidup yang kekal yang dipersembahkan bagi kita melalui pengorbanan Yesus dan kematian Yesus di kayu salib Golgota. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan oleh karena ada pengharapan. Jika tidak ada pengharapan, sia-sia seluruh ibadah kita. Sia-sia seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita juga toh akan mati. Tetapi di balik kematian itu ada kehidupan. Di balik kematian itu ada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita datang kepadanya agar kita memiliki kehidupan itu. Cobalah kita pikirkan betapa jeleknya dan seberapa rusaknya serta berapa rendahnya dosa itu. Sulit bagi kita membayangkan betapa jahat, mengerikan, dan rendahnya praktek ibadah bangsa-bangsa di sekitar Israel. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka, anak laki-laki mereka. Kemudian kita dapat bayangkan bagaimana orang yang mempraktekkannya. Sebaliknya, kita melihat di Israel kuno pada waktu yang lalu, haruslah menjadi bangsa yang suci, terpisah dari adat istiadat jahat di sekitar mereka. Maka harus suci di dalam hati dan pikiran mereka. Inilah yang memberi makna dan keindahan dari pemujaan mereka ke hadapan Tuhan. Kita pun demikian. Biarlah kita suci, murni di dalam hati dan pikiran kita, agar kita memiliki makna dan keindahan dari penyembahan itu di hadapan Tuhan.
tanpa maksud mengambil perhatian orang kepada diri kita sendiri, yang seharusnya penyembahan itu hanya diuntukkan bagi Tuhan saja. Kiranya pendalaman akan pelajaran sekolah Sabat pada hari Rabu dapat kita mengerti, supaya kita melakukan penyembahan dengan berhiaskan kekudusan. Tetapi sebelumnya, saya akan membacakan 1 Tawarik 16 ayat 29 yang merupakan inti daripada pelajaran ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan menyertai kita.